Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 TKJ 5. Sekarang sejarah, benar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, siapa? Waalaikumsalam. Pak, Benar, Pak. benar. Ya, ini masih banyak yang bukan T5 ya. Mohon maaf, Pak. Ini saya pakai akun teman saya. Oh iya, Ya. di kos-kosan ya. Atsal ya. Iya, Pak. Ini orangnya, Pak. Saya. Nih. Oke, terakhir 10 T5 minggu lalu sudah sampai mana materinya? Sampai penjelajahan bangsa Eropa ke Indonesia sudah ya? Ingat 10 T5? Ada bangsa apa saja yang menjelajah ke Indonesia? Halo, 10 T5, suara saya kedengaran? Halo, Pak. Terdengar, Pak. Iya, ada yang ingat minggu lalu apa materinya? Penjelajahan bangsa Eropa, Pak. Ada apa saja? Ada apa ya? Iya, ada. Bangsa apa saja kemarin? Sampailah. Ada Eropa, Tentang Spanyol, Eropa gitu loh, Pak. Ya, ada Spanyol, terus Belanda, Bangsa Belanda, Eropa, Spanyol, Belanda. terus India, Pak. oke, sampainya di India. Oke, terus apa lagi? Portugis, Pak. Portugis. Oke, ada Spanyol, ada Belanda, ada Portugis. Ya. Dibuat catatan ya, dibuat catatan di buku atau di oret-oretan supaya tidak lupa gitu. Jadi ketika saya menjelaskan, harapan saya kalian di kosan ataupun di rumah itu membuat catatan. Jadi nanti ketika UAS belajar kalian juga lebih mudah dan lebih ingatnya lebih dalam. Kalau cuma mendengar, saya rasa masih kurang gitu ya, masih kurang. Jadi harus mendengar dan menulis supaya lebih tajam ingatannya. Kemudian orangnya, ada siapa saja? Ada yang masih ingat? Yang melakukan penjelajahan samudra kemarin siapa saja? Ada yang ingat? Ada yang ingat? kalau yang Portugis itu kalau nggak salah Vasco da Gama, Nah, Alfonso de nah, Albuquerque, sama nah. Bartolomeu Dias. Oke. Terus? Yang Portugis, Pak. Ya, itu yang Portugis. Terus yang Spanyol? Yang Spanyol ada Columbus dan Ferdinand Magellan. Ingat? Magellan yang menjelajah
sampai ke Filipina, terus kemudian terbunuh oleh orang Filipina, akhirnya dilanjutkan oleh Johann Sebastian Elcano. Oke lah, saya presentasi lagi. Baca catatan. Sudah kelihatan? Siapa belum Pak? Sudah? Sudah kelihatan belum? Belum Pak, blank gitu Pak, warnanya abu-abu. Kalau sudah bilang ya. Siapa? Sudah? Belum Pak, di saya masih abu-abu. Masih abu-abu, Pak. Coba saya ulangi lagi. Iya Pak. Mode bahasa Indonesia on. Masih belum ya? Pak. Ya, kita tunggulah ya, bentar lagi. Atau saya tak presentasi pakai HP saja, coba. Oke, kelihatan ya? Terlihat Sudah Pak. kelihatan? Oke, kita mulai. Nah, jadi ada 3 bangsa tadi ya, benar yang disebutkan oleh temanmu tadi. Ada Spanyol, ada Portugis, dan kemudian ada Belanda gitu ya. Belanda yang untuk VOC ini. Terus ada juga penjajahannya yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, ini adalah roadmap-nya. Roadmap-nya di mana pada masa
pada masa tahun 1511 itu Portugis mulai masuk di Selat Malaka gitu ya. Terus kemudian mereka yang melakukan penjajahan di Selat Malaka itu. Terus di tahun 15 gitu ya, mohon maaf itu dibenarkan bukan 16 tapi 1521 ya, 1521. Di tahun 1521 eh, Spanyol masuk Maluku gitu ya, ini menjajah Spanyol di Maluku. Kemudian di tahun 1602 itu VOC. Jadi 1599 itu Belanda masuk ke Indonesia. Kemudian 1602 itu VOC dibentuk oleh Belanda. Lalu pada tahun 1800 mulailah VOC bangkrut dan kemudian dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, yang pertama adalah Portugis. Portugis ini mulai menguasai Malaka itu di tahun 1511 tadi. Bahkan kemarin sudah saya ceritakan Portugis itu menguasai Malaka dengan menguasai atau mengalahkan Samudra Pasai. Ada kerajaan Samudra Pasai yang kemarin sudah saya ceritakan. Terus kemudian di bulan November itu Portugis mengarah ke arah Maluku dan dia mengadakan perdagangan dan memonopoli perdagangan yang ada di Maluku, terutama di kerajaan Ternate sampai tahun 1590-an. Tapi di tahun 1575 sebenarnya VOC ataupun VOC Portugis ini di tahun 1975 itu diusir oleh VOC yang bekerjasama dengan Ternate ke arah daerah Timur Leste atau Timur Timur. Jadi Timur Leste itu jajahannya Portugis gitu ya. Dan Portugis tidak hanya melakukan monopoli perdagangan di Ternate itu, mereka juga melakukan ikut campur urusan dalam negeri di kerajaan Ternate. Jadi Portugis juga ikut campur urusan dalam negerinya Ternate, itu yang menyebabkan Ternate juga marah gitu terhadap Portugis karena diikut campuri urusan dalam negerinya. Pengaruh Portugis ada keroncong, ada kosakata dan ada nama. Musik keroncong itu kita kenal dari Portugis gitu ya. Terus ada kosakata seperti meja, terus bangku, Belanda yang dari kata Holanda, terus kemudian aula, dasi itu adalah kata-kata serapan dari bahasa Portugis. Nah, itu juga termasuk apa namanya? Peninggalan atau dampak Portugis. Lalu ada nama. Nah, nama-nama di Maluku masih banyak yang menggunakan nama-nama dari Portugis. Ada Dacos, ada Fernando, ada banyak nama-nama yang masih serapan dari nama-nama peninggalan Portugis dulu. Nah, itu salah satu dampaknya. Dan juga ada dampak lain yaitu dalam bidang agama. Jadi Portugis juga menyebarkan agama Katolik di Maluku. Makanya di daerah Maluku, Ambon itu ya banyak yang penganut agama Katolik. Itu sesuai dengan tujuan bangsa Portugis atau tujuan bangsa Eropa ke Nusantara. Satu, mencari kekayaan. Dua, mencari kejayaan. Yang ketiga, menyebarkan agama atau gold, glory, dan gospel. Nah, itu adalah dampak dari penjajahan Portugis di Maluku atau di Nusantara. Kemudian penjajahan Spanyol. Nah, tadi saya bilang bahwa ada Sebastian Delcano atau Juan Sebastian Delcano yang dia mulai masuk ke Maluku di tahun 1521 gitu ya. Dan dia disambut baik oleh kerajaan Tidore karena Tidore tahu bahwa Ternate sudah mengadakan perjanjian dengan Portugis gitu ya. Makanya kemudian Tidore juga melakukan perjanjian dengan Delcano atau dengan Spanyol. Jadi monopoli perdagangan Spanyol dilakukan dengan Tidore. Tetapi terjadi permasalahan di sana
ketika bangsa Spanyol memonopoli perdagangan di Maluku juga timbul masalah dengan Portugis. Makanya ada perjanjian Saragossa, di perjanjian antara Spanyol dengan Portugis, di mana wilayah Maluku itu merupakan wilayahnya Portugis gitu ya, karena Portugis yang datang di situ duluan. Maka Spanyol harus hengkang dari Maluku. Mulai saat itulah Spanyol tidak lagi berkuasa atau kembali ke Nusantara. Lalu Ternate dan Tidore akhirnya dikuasai oleh Portugis. Ini Spanyol. Spanyol peninggalannya sama tadi adalah agama Katolik gitu ya. Jadi agama Katolik itu peninggalan dari kesultanan kerajaan dari Spanyol tadi. Nah, sekarang yang VOC. VOC dibentuk oleh Belanda untuk menghindari persaingan dagang. Jadi pedagang-pedagang Belanda yang datang ke Indonesia itu kan mereka membawa rempah-rempah dari Indonesia. Ada kopi, ada teh, ada lada, ada macam-macam rempah-rempah yang dibawa ke Eropa sana, dibawa ke Belanda. Dan ternyata ketika rempah-rempah itu sudah dibawa ke Belanda, terjadi persaingan dagang, di mana para pedagang ini murah-murahan harga jual gitu ya, murah-murahan harga jual di Eropa, dan itu tentu saja merugikan antara pedagang satu dengan pedagang lainnya. Disitulah kemudian dibentuk VOC atau Verenigd Oost-Indisch Company pada 20 Maret 1602. Nah, dibentuknya VOC itu dari 8 kota dagang yang berasal dari 17 dewan atau bisa dikenal dengan Dewan 17. Dewan 17 ini adalah ada 17 orang yang berasal dari 8 kota dagang di Belanda yang tujuannya adalah untuk menghindari persaingan dagang dengan pedagang-pedagang sesama Belanda. Selain itu, VOC itu juga dibentuk untuk menghindari persaingan dagang dengan pedagang lain, yaitu adalah EIC, Spanyol, Portugis gitu ya. Ketika Spanyol, Portugis, EIC itu menjual harga barang-barang di Eropa dengan harga murah, maka VOC juga harus bisa mengimbanginya. Maka itu adalah tujuan dibentuknya VOC. Jadi perkumpulan pedagang Belanda itu dinamakan VOC gitu ya, yang dibentuk oleh 17 dewan. Pembentukannya di mana? Pembentukannya ya di Belanda. Nah, lalu VOC ini diberikan hak istimewa oleh kerajaan Belanda yang diberi nama hak oktrooi atau hak istimewanya Belanda. Yang pertama, VOC itu mewakili pemerintahan Belanda di Asia. VOC merupakan wakil sahnya pemerintah Belanda di Asia. Jadi kalau ada permasalahan dengan Belanda, kerajaan-kerajaan di Asia tidak perlu untuk melakukan pergi ke Belanda, tetapi cukup melalui VOC gitu ya. Dia wakil sahnya Belanda di Asia. Kemudian VOC juga memiliki hak memonopoli perdagangan. Jadi perdagangan-perdagangan di daerah jajahan, di daerah koloni, di Nusantara terutama itu diserahkan kepada VOC atau diserahkan kepada pedagang itu. Pemerintah Belanda, kerajaan Belanda tidak boleh ikut campur dalam urusan perdagangan itu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, diperbolehkan mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri. Jadi VOC ini adalah perkumpulan pedagang, organisasi perkumpulan pedagang. Tetapi oleh kerajaan Belanda, VOC itu dibiarkan atau diperbolehkan memiliki mata uang sendiri. Di dalam peredaran di daerah kekuasaannya VOC, mata uangnya berbeda dengan mata uang yang ada di Belanda gitu ya. Jadi itu untuk mempermudah VOC untuk melakukan transaksi jual beli dengan daerah kekuasaannya. Kemudian juga mengadakan perjanjian. Nah, jika VOC ingin melakukan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan daerah dagangannya, daerah monopolinya, itu mereka tidak usah meminta izin kepada pemerintah kerajaan Belanda, tetapi mereka berhak langsung mengadakan perjanjian itu dan diperbolehkan oleh kerajaan Belanda. Lalu yang selanjutnya menjalankan kekuasaan kehakiman. Jadi
VOC ketika di daerah koloninya, di daerah monopolinya ada pelanggaran gitu ya, ada apa namanya, ada kesalahan, misalkan ada kesalahan di daerah kekuasaannya, maka VOC berhak untuk menjatuhi hukuman kepada orang yang salah itu sendiri tanpa melibatkan pemerintah kerajaan Belanda. Lalu memungut pajak gitu ya. Jadi pajak-pajak yang dipungut dari koloni VOC itu dibiarkan oleh pemerintah Belanda. Belanda tidak ikut campur dalam urusan memungut pajak di daerah kekuasaannya VOC. Di VOC diperbolehkan menentukan berapa pajaknya. Gitu ya. Selain itu juga VOC diperbolehkan memiliki angkatan perang sendiri. Walaupun VOC ini adalah perkumpulan pedagang, tetapi VOC ini dibiarkan oleh kerajaan Belanda untuk mengangkat angkatan perang sendiri, memiliki tentara. Diperbolehkan pedagang, perkumpulan pedagang, tetapi diperbolehkan untuk mengangkat tentara, gitu ya. Jadi istilahnya ini adalah kerajaan di dalam kerajaan, gitu ya. Karena diperbolehkan untuk mengangkat tentara, otomatis kan ini juga kerajaan juga, gitu. Tapi penguasanya adalah para pedagang. Kemudian menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Nah, mengangkat pegawai, kemudian membuat birokrasi, itu haknya VOC sendiri. Pemerintah Belanda tidak ikut campur dalam urusan pengangkatan pegawai pemerintahnya VOC. Jadi untuk mengangkut hasil tanaman, hasil rempah-rempah yang ada di Nusantara ke Belanda, itu kan butuh pegawai gitu ya. Nah, itu diserahkan kepada VOC sendiri. Nah, ini ada gubernur jenderalnya VOC. Yang pertama ada Peter Booth, yang kedua ada Gerard Rens, yang ketiga ada Lauren Rell, yang keempat ada J.P. Kuhn atau Jan Peterson Kuhn. Yang Peter Booth itu karena dia adalah gubernur jenderal yang pertama, maka tugasnya adalah memastikan bahwa monopoli VOC itu berjalan dengan baik di Hindia Belanda, gitu ya. Berjalan dengan lancar. Yang kedua, jika ada pedagang-pedagang dari negara lain, maka Peter Booth berhak untuk mengusir dari daerah kekuasaannya VOC. Gitu ya. Jadi, misalkan ada pedagang dari Inggris, dari Spanyol, dari Portugis yang bersinggungan dengan VOC untuk memonopoli perdagangan, itu Peter Booth bertugas untuk menghalonya. Nah, dan juga Peter Booth mendirikan markasnya di Ambon, di Banten, dan di Jayakarta. Tapi markas besarnya VOC pertama itu berada di Ambon, ya bukan di Jayakarta ya. Markasnya di Ambon. Kemudian pemerintahan yang kedua oleh Gerard Rens. Pada masa dia cuma 1 tahun, dia lebih fokus menangani di Kepulauan Ai di daerah Banda. Di mana di sana dia ingin mengusir Portugis untuk menguasai Kepulauan Banda yang saat itu di sana penghasil pala yang bagus dan banyak gitu ya. Dan bahkan ditukar guling dengan New York yang merupakan daerahnya VOC gitu ya. Daerahnya Belanda. Jadi Inggris dijoli New York gitu. Pulau Banda ini ditukar dengan New York. Yang ketiga ada Lauren Rell, di mana pada masa ini dia cuma mencegah mendaratnya Inggris di Banten dan di Maluku, dan juga sempat bentrok dengan pasukan Mataram di Jepara. Kejayaan VOC itu ketika diperintah oleh J.P. Kuhn atau Jan Peterson Kuhn di tahun 1619 sampai 1623, 1627 sampai 1629. Di mana pada masa J.P. Kuhn ini juga dipindahkan markasnya dari Ambon menuju ke Jayakarta atau ke Batavia. Melakukan monopoli perdagangan di wilayah Maluku juga dilakukan oleh J.P. Kuhn. Nah, sepeninggal J.P. Kuhn terjadi konflik atau permasalahan di organisasi VOC ini sehingga menyebabkan VOC mengalami kebangkrutan. Nah, maka berakhirnya kekuasaan VOC itu ada 2 faktor. Yang pertama ada faktor eksternal, yang kedua ada faktor internal. Faktor eksternalnya pada masa itu terjadi konflik di Eropa, di mana
Napoleon Bonaparte yang merupakan penguasa dari Perancis ingin menguasai Eropa gitu ya. Terus kemudian dia memperluas wilayahnya dan sampai menduduki kerajaan Belanda. Akhirnya Raja Belanda, Raja William mengungsi ke Inggris gitu ya, minta bantuan Inggris. Dan kerajaan kerajaan Belanda akhirnya dikuasai oleh Perancis. Ditugaskanlah saudara sepupunya Napoleon Bonaparte yang bernama Louis Napoleon untuk menguasai Belanda gitu ya. Nah, akhirnya Louis Napoleon ketika menguasai kerajaan Belanda, dia mendirikan Republik Bataaf yang merupakan negara bawahan dari Perancis atau negara vasal dari Perancis. Itu yang menyebabkan VOC juga mengalami kebangkrutan gitu ya, karena kerajaan Belanda dikuasai oleh Perancis. Selain itu ada faktor internal. Nah, faktor internalnya yaitu satu adanya korupsi. Jadi korupsi itu ada itu sejak masanya VOC gitu ya. Jadi orang Indonesia itu mengenal korupsi itu sejak zaman VOC. Karena sebelum VOC ada, sebelum masa VOC ini kan kita tidak pernah membahas masalah korupsi gitu ya. Nah, korupsi itu mulai ada di masa VOC ini. Terus yang kedua, terjadi perdagangan gelap. Nah, perdagangan gelap yang merajalela di mana pada masa itu pegawai-pegawai VOC ini memperdagangkan rempah-rempah demi kepentingan diri sendiri. Jadi orang-orang VOC, orang-orangnya pegawainya VOC itu memperdagangkan rempah-rempahnya tidak melalui organisasi VOC gitu ya. Tidak melalui organisasi VOC. Itu yang menyebabkan pajaknya juga berkurang gitu ya. Dan ketika pajaknya berkurang otomatis pendapatan VOC juga berkurang. Kemudian tingginya biaya perang. Nah, karena VOC ini tadi memiliki tentara gitu ya. Karena dia memiliki tentara, maka untuk perang itu juga butuh biaya. Untuk prajurit itu juga butuh biaya untuk membeli senjata, untuk membeli meriam, untuk mendirikan benteng itu biayanya juga banyak. Nah, itu yang menyebabkan juga eh, akhirnya VOC bangkrut gitu ya. Kemudian persaingan dagang dengan EIC itu tentu saja ya murah-murahan harga barang kalau persaingan dagang dengan EIC. Kemudian pemasukan yang kecil, nah pemasukan kecil itu ya karena adanya korupsi, perdagangan gelap, biaya perang yang banyak itu menyebabkan kecilnya pemasukan sehingga hutangnya menumpuk. Di hutang-hutang VOC itu menumpuk. Ya, bentar. Nah, hutang-hutang VOC akhirnya menumpuk dan hutangnya itu hutang kepada pemerintahan Belanda. Jadi hutang ke pemerintah Belanda. Kan VOC tadi itu kan perkumpulan pedagang gitu ya. Nah, dia hutang kepada kerajaan Belanda. Nah, ketika VOC sudah bangkrut, muncullah pemerintahan atau penjajahan Hindia Belanda di Indonesia. Yang pertama ada masa pemerintahan Perancis, yang kedua ada masa pemerintahan Inggris, yang ketiga ada masa komisaris jenderal, kemudian ada masa tanam paksa dan masa usaha swasta. Yang pertama ada masa pemerintahan Perancis. Nah, tadi saya sudah cerita bahwa Perancis itu menguasai Belanda gitu ya. Nah, Perancis menguasai Belanda ini dikirimlah orang Belanda yang berpaham Perancis. Dia bernama Herman William Daendels. Daendels adalah orang orang Belanda yang berpaham Perancis. Nah, karena Raja Belanda tadi minta bantuan Inggris, maka tugasnya Daendels di Indonesia adalah mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman Inggris karena dikhawatirkan Raja William tadi minta bantuan Inggris dan kemudian mengerahkan pasukan untuk merebut Pulau Jawa dari tangannya Perancis.
Itu tugas utamanya. Tugas keduanya otomatis ya mengembalikan kepercayaan tadi, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi yang merajalela pada masa VOC. Itu tugasnya Dendles untuk memperbaiki itu. Maka tugas utamanya tadi adalah mempertahankan Jawa dari ancaman Inggris. Tentu saja kebijakan yang diambil adalah kebijakan dalam bidang militer. Yang pertama yang dilakukan adalah membangun jalan anyar atau jalan raya pos dari Anyar sampai Panarukan. Yang pertama melalui kerja Rodi. Yang kedua mendirikan benteng-benteng pertahanan, membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan Ujung Kulon, membangun angkatan perang yang terdiri dari orang pribumi. Nah ini pernah terjadi konflik ketika Dendles mencari orang-orang untuk dijadikan sebagai tentaranya. Dia ke desa gitu ya, mencari anak muda yang kuat, yang tangguh, dan kemudian dijanjai kembali. Ternyata orang-orang yang diambil oleh Dendles dijadikan tentara ini tidak dikembalikan atau tidak dibalikan. Kemudian terjadi bentrok dengan orang-orang di desa-desa juga pada masa pemerintahan Dendles ini. Kemudian mendirikan pabrik senjata di Surabaya, membangun rumah sakit dan tangsi militer. Jadi kebijakannya memang dalam bidang militer. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan dalam bidang pemerintahan, dia membagi Jawa menjadi 9 karesidenan atau 9 prefektur gitu ya. Terus juga mengangkat bupati di Jawa, membagi pegawai pemerintahan, menaikkan gaji pegawai agar tetap loyal. Itu juga usaha yang dilakukan oleh Dendles. Dan membuat peradilan. Jadi ada peradilan masa Dendles itu ada 3 bentuk peradilan. Yang pertama ada peradilan untuk orang Eropa. Yang kedua peradilan untuk orang Timur Asing. Yang dimaksud orang Timur Asing ini adalah orang Asia yang berdagang di Nusantara, yaitu ada orang Arab, ada orang Cina, ada orang Belanda, ada orang India gitu ya. Mereka yang melakukan perdagangan di Indonesia itu masuk ke dalam peradilan orang Timur Asing. Kemudian juga ada peradilan untuk orang pribumi, jadi berbeda. Peradilan untuk orang pribumi, peradilan untuk orang Timur Asing, dan peradilan untuk orang Eropa ini berbeda. Itu peradilan pada masa Dendles. Nah, di situ kalian bisa lihat ada peta Jawa gitu ya. Yang warna merah itu adalah jalan raya Anyar dari Anyar sampai Panarukan yang dibangun pada masa Dendles melalui kerja Rodi gitu ya. Dan tujuannya adalah untuk memperlancar tentara-tentaranya Dendles ketika menghadapi serangan dari Inggris. Yang sekarang menjadi jalur Pantura kalau nggak salah ya. Nah, ketika Dendles dipanggil pulang ke Belanda sana, Dendles digantikan oleh Jan Willem Jensen. Ketika pada masa Jensen ini, Inggris mulai menyerang Jawa. Inggris mulai datang. Ternyata Jensen tidak bisa mempertahankan Jawa dari serangan Inggris dan Jensen menyerah dengan ditandai menandatangani perjanjian kapitulasi Tuntang. Jadi kapitulasi Tuntang itu menandakan kekalahan Jensen, kekalahan pemerintahan Belanda di tangan Perancis tadi kepada pemerintahan Inggris yang dimintai bantuan oleh Belanda tadi. Lalu di Indonesia dikuasailah orang Inggris kan gitu ya. Ya, dia adalah Thomas Stamford Raffles atau kita kenal dengan Raffles. Kebijakan Raffles di Nusantara, di Indonesia, yang pertama adalah menghapus Pringenstelsel atau serah wajib pariangan gitu ya, penyetoran hasil bumi, penyetoran hasil pariangan, dikenal dengan sistem pariangan. Yang kedua, kebebasan dalam menentukan penanaman. Jadi yang semula pada masa Dendles dan VOC itu, tanaman-tanaman di Indonesia itu yang menentukan adalah VOC atau Belanda, tetapi di masa Raffles ini tanaman dibebaskan. Rakyat Indonesia bebas menanam tanaman. Kemudian menghapus pajak bumi, menyerap dan menghapus penyerahan wajib, tapi diganti dengan sistem land rent atau sistem sewa tanah. Jadi yang punya tanah itu adalah pemerintah dan rakyat itu nyewa. Itu pada masa Raffles ini. Semula kan penyerahan hasil bumi gitu ya. Penyerahan hasil bumi itu maksudnya
misalkan kalian petani, ya hasil tanimu itu yang diserahkan kepada pemerintah Belanda itu awalnya gitu. Tapi pada masa Raffles ini tidak begitu. Seberapa luas tanah yang kamu miliki, pajaknya dari situ. Paham ya maksudnya ya? Jadi pada masa Raffles diganti tanahnya yang dipajai bukan hasil buminya yang dipajai. Sampai sekarang kan kita pajaknya kan pajak tanah kan gitu ya, bukan pajak hasil bumi. Itu ya mulai dari masanya Raffles ini. Kita mengenal adanya sistem pajak sewa tanah. Jadi rakyat itu nyewa tanahnya pemerintah. Gitu. Nah, akhir masa pemerintahan Raffles itu ketika Napoleon Bonaparte kalah atau Perancis kalah. Ketika perang itu kalah dan akhirnya eh, kerajaan Belanda tadi dikuasai kembali oleh Raja William atau Raja Belanda tadi. Nah, di situ kemudian Indonesia atau Nusantara dikembalikan oleh Inggris kepada Belanda melalui perjanjian Konvensi London ini di tahun 1814. Kemudian Raffles ditarik kembali pulang ke Inggris. Akhirnya berakhirlah kolonialisme Inggris di Indonesia. Jadi Indonesia itu secara tidak sadar juga pernah dijajah Perancis dan juga pernah dijajah oleh Inggris gitu ya. Tapi melalui pemerintahannya Belanda. Nah, Belanda yang menjajah tapi Inggris dan Perancis pernah menjajah kita kan gitu ya. Nah, ketika Nusantara sudah dikembalikan kepada Belanda, dari Belanda sudah utuh ini ya, sudah menjadi kerajaan yang utuh tadi lagi, Raja William sudah balik ke Belanda, eh, dibentuklah Komisaris Jenderal. Nah, Komisaris Jenderal ini ada 3. Jadi yang memerintah Indonesia itu ada 3. Ada Elliot, ada Busquets, dan ada Kapelen. 3 orang ini memiliki tugas yaitu membangun daerah koloni ya Indonesia ini, untuk memberi keuntungan yang sebesar-besarnya bagi negeri Belanda. Karena ketika Belanda dikuasai Perancis, kan otomatis kasnya Belanda habis kan gitu ya. Karena tadi kan dikuasai Perancis. Nah, tugasnya mereka adalah mengembalikan uang-uang yang tadi dikuasai oleh Perancis tadi. Caranya bagaimana? Mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya daerah koloni itu kepada pemerintahan Belanda. Tetapi mereka bimbang untuk menerapkan prinsip-prinsip liberalisme dan akhirnya mereka gagal untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya di tanah jajahan. Itulah yang menyebabkan kemudian dikeluarkan undang-undang pemberlakuan lagi jabatan Gubernur Jenderal sebagai penguasa tertinggi dan menghapus kekuasaan Komisaris Jenderal. Kemudian Komisaris Jenderal 3 orang ini dipanggil pulang karena dianggap gagal menjalankan tugasnya. Sehingga dikirimlah orang yang bernama Van de Bos. Van de Bos punya usul bagaimana kalau di Nusantara atau di daerah koloni itu ditanami tanaman paksa, di, di ditanam paksa gitu ya, atau ditanami tetapi tanamannya dipaksa oleh pemerintah Belanda supaya tanamannya bisa diekspor. Jadi, tanam paksa itu dilaksanakan memang tujuannya adalah untuk menutupi kesulitan ekonominya Belanda. Jadi Indonesia ditanami tanaman yang bisa diekspor ke Eropa supaya Belanda untung sebesar-besarnya kan gitu ya. Nah, apa kebijakannya? Nah, ini kebijakannya. 1, rakyat yang punya tanah itu wajib menyisakan 20% atau seperlima tanahnya itu dipakai untuk tanaman ekspor, terutama kopi, tebu, nila. Jadi misalkan kamu punya tanah 100 hektar, ya 20 hektarnya itu yang ditanami tanaman ekspor kopi, tebu, nila itu. Kemudian bagaimana dengan orang yang tidak punya tanah? Nah, orang yang tidak punya tanah itu dikerjakan di tanah-tanah milik atau tanah-tanah pertanian lainnya yang sudah ditentukan oleh Belanda. Jadi yang tidak punya tanah pun dipekerjakan oleh Belanda di tanah pertanian. Kemudian waktu pengerjaannya tidak boleh kurang dari 3 bulan atau penanaman padi. Nah, padi itu kan 3 bulan. Nah, tidak boleh lebih dari 3 bulan. Terus peraturannya juga jika terjadi kerugian yang nanggung adalah kolonial Belanda. Itu apa namanya? Kebijakannya. Kebijakannya kalau ada kerugian itu yang nanggung pemerintah Belanda. Pengawasan dilakukan oleh kepala desa. Ini kebijakan, tetapi terjadi
terjadi penyelewengan atau terjadi penyimpangan. Kebijakannya tadi itu kan seperti itu, tapi terjadi penyelewengan. Penerapannya tidak seperti kebijakannya. Yang pertama ada kultur prosenten. Jadi di mana orang yang menyerahkan hasil panennya melebihi batas itu akan diberi persenan. Nah, makanya banyak kepala desa yang berusaha untuk mencapai melebihi 20% tadi. Makanya tanah tanah-tanahnya di situ ada tembakau, tahu tembakau ya? Yang di ujung pojok kanan atas itu adalah tanaman tembakau. Di wilayah Bojonegoro banyak tanaman tembakau. Nah, sehingga tidak lagi ditanami tanaman padi. Akibatnya apa? Ya akibatnya beras tidak ada. Kalau beras tidak ada ya kelaparan di mana-mana. Itu tanam, tapi sawah juga masih dipekerjakan. Itu juga menyebabkan banyak kelaparan. Pajak tanah yang tadi 20% ditanami ternyata ya itu tadi tidak 20% saja, bisa 40, bisa 60, bisa 80, bisa 100% atau semua tanahnya itu ditanami tanaman ekspor. Nah, itu yang menyebabkan kelaparan, tidak ada yang menanam padi. Waktu pengerjaan yang semulanya 3 bulan, ya setiap bulan terus dia melakukan penanaman tanaman paksa itu. Terus pengembalian hasil, kalau melebihi hasil kan harusnya dikembalikan kepada petani, itu tidak dilakukan. Kemudian gagal panen. Kalau tadi dalam peraturannya gagal panen itu yang nanggung adalah pemerintah kolonial. Tapi dalam kenyataannya ketika masyarakatnya gagal panen, itu yang nanggung adalah rakyatnya sendiri. Jadi misalkan sekarang kamu sebagai petani gitu ya, terus kemudian harus store 20%, tapi karena panen harus 10%, ya pasti tidak bisa ditanam. Akhirnya orang dulu makanya apa? Oh, bilangnya galengan gitu ya. Nah, galengan-galengan itu yang dinamai tanaman singkong itu yang dimakan oleh orang-orang dulu, makanya terjadi kelaparan. Padi tidak ada, padi dipakai sawahnya nanam tanaman paksa itu. Nah, makanya kalau ada pertanyaan, Pak, kenapa orang dulu kelaparan makanya makan singkong? Ya soalnya sawahnya ditanami tanaman paksa, tidak ditanami tanaman padi. Gitu. Oke, lalu ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya tadi sudah kita singgung, ada kemiskinan, kegagalan panen, kelaparan, kematian gitu ya. Karena banyak yang mati, akhirnya jumlah penduduk semakin menurun. Kemudian dampak positifnya, orang Indonesia mulai mengenal tanaman yang bisa diekspor. Kalau di daerah dataran rendah ya ada tembakau, gitu ya, dataran tinggi ada teh, ada kopi, nah, itu mulai dikenal oleh orang Indonesia. Nah, kebijakan tanam paksa ini ada pro, ada yang kontra. Yang pro ya tentu saja pemerintah Belanda gitu ya. Pihak konservatif atau pemerintahan Belanda yang pro, yang setuju dengan adanya sistem tanam paksa. Kenapa? Ya karena dengan adanya sistem tanam paksa tadi, uang Belanda kembali lagi gitu ya. Kas negara Belanda akhirnya terisi penuh kembali. Yang tadi kan dikuasai Perancis kan habis tuh uangnya. Nah, ketika ada tanam paksa ini balik lagi uangnya. Wah, untung besar Belandanya gitu ya. Tuh, di Belanda ada yang pro, ada yang kontra. Yang kontra adalah para pengusaha. Para pengusaha menyatakan bahwa kebijakan itu menyebabkan daerah koloni itu banyak terjadi kelaparan, gagal panen dan macam-macam itu tadi. Di antaranya yang eh, melakukan protes adalah Edward Dwesteker atau Multatuli melalui bukunya Max Havelaar gitu ya, yang diberi judul Max Havelaar itu menyebutkan bahwa dampak dari sistem tanam paksa itu tidak baik di tanah jajahan. Gitu. Dan Indonesia itu kan, atau tanah jajahan itu kan wilayahnya Belanda. Secara garis besar kan wilayahnya Belanda. Karena gubernur Indonesia yang milih juga Belanda, bupati yang milih juga Belanda, lurah yang milih juga Belanda. Otomatis kan Indonesia ini kan miliknya Belanda kan itu. Tetapi kenapa Indonesia itu eh, dikeruk habis-habisan? Akhirnya terjadi kelaparan, itu tidak adil. Akhirnya
Sistem tanam paksa dihapus, diganti dengan sistem usaha swasta. Pemerintah tidak boleh lagi ikut campur dalam urusan kegiatan ekonomi di tanah jajahan. Pihak swasta yang memerintahnya. Penghapusan sistem tanam paksa, kerja rodi. Kemudian pemerintah hanya memelihara ketertiban umum dan menegakkan hukum saja. Jadi pemerintah hanya sebagai pengawas. Sebagai penjalan ekonomi adalah pihak swasta. Itu dalam sistem usaha swasta. Muncullah Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasa dan pemodal asing. Memberi peluang pemodal asing untuk membawa tanah orang pribumi. Membuka kesempatan kerja kepada penduduk untuk menjadi buruh perkebunan. Yang semula tadi tidak bekerja tapi dipekerjakan gitu ya. Nah, mulailah orang-orang pribumi itu dibayar, digaji. Sehingga dampaknya usaha perkebunan di Hindia Belanda ini semakin berkembang, hasil barang tambang juga semakin meningkat, pembangunan sarana prasarana juga mulai dibangun oleh orang-orang atau pihak-pihak swasta ini. Lalu ini peta perkebunan swasta atau peta perkebunan asing. Di sana ada Jepara, ada Tuban, ada Kediri, ada Jatirogo, ada Surakarta gitu ya. Daerah-daerah yang ditanami kalau daerah rendah ya pertebuan untuk tebu gitu. Untuk yang daerah-daerah tinggi ya seperti Malang ya teh, kopi gitu ya. Lalu ini pada politik etis. Jadi atas kritikan dari banyak pihak di Belanda sana, akhirnya Belanda mulai memperhatikan Indonesia, mulai memperhatikan Hindia Belanda, yaitu dengan cara menerapkan politik etis atau politik balas budi. Yang diingat-ingat, politik etis atau politik balas budi. Kenapa kok politik balas budi? Karena tadi Belanda telah mengeruk sebanyak-banyaknya keuntungan dari Indonesia gitu ya, tetapi di Indonesia dibiarkan begitu saja. Nah, pemerintah Belanda mulai sadar bahwa Indonesia itu juga merupakan miliknya Belanda. Maka kewenangan atau haknya Belanda juga atau kewajiban Belanda juga untuk membangun wilayah di Indonesia ini. Karena tadi kita ini ketika dikuasai oleh Belanda ya kita miliknya Belanda karena gubernurnya yang milih Belanda, bupatinya yang milih Belanda. Otomatis Indonesia ini dulu ketika dikuasai dijajah Belanda itu ya negaranya Belanda kan gitu ya. Wilayahnya Belanda kan gitu. Makanya kemudian eh, dari protes-protesnya orang-orang di Belanda yang sadar itu diterapkan politik balas budi, membalas budinya negara Indonesia. Apa balas budinya dalam bentuk apa? Satu, dalam bentuk edukasi, pendidikan. Mulai ada sekolah didirikan di Indonesia. Nah, itu akibat dari politik etis ini. Sebelumnya kan di Indonesia tidak ada sekolah kan gitu ya. Adanya cuma pondok pesantren. Nah, mulai dari politik etis ini mulai ada sekolah. Belanda mulai mendirikan sekolah-sekolah di Indonesia. Ada sekolah kelas 1 dan ada sekolah kelas 2. Sekolah kelas 1 itu untuk anak-anaknya Belanda yang ada di Indonesia, untuk para bangsawan-bangsawan di Indonesia. Sekolah kelas 2 itu yang biasanya dikenal dengan sekolah rakyat, gitu ya. Sekolahnya orang biasa. Bedanya apa? Ya jauh. Kalau sekolah kelas 1 ya tentu saja sudah ada buku, sudah ada papan tulis gitu. Tapi kalau sekolah kelas 2 ya ya masih belum ada papan tulis, masih pakai arang gitu. Bahkan gurunya masih minim gitu. Kemudian yang kedua dalam bidang irigasi. Irigasi itu pengairan. Jadi kalau tadi di tanam paksa itu tidak dibangun pengairan tapi dikeruk sebanyak-banyaknya tanahnya. Nah, ini mulai diperhatikan lingkungannya. Jadi lingkungan mulai diperhatikan, dibangun dam-dam, dibangun pengairan-pengairan sawah gitu ya. Jadi kalau kalian misalkan pernah pergi ke Berantas, Sungai Berantas ada dam buatan Belanda. Nah, itu merupakan bangunan Belanda ketika masa politik etis. Jadi ada dam di sepanjang Sungai Berantas itu contoh adanya politik etis di masa Belanda. Kemudian transmigrasi. Nah, orang-orang Indonesia, orang Jawa terutama, itu kan dulu prinsipnya banyak anak, banyak rezeki gitu ya. Maka anaknya banyak-banyak orang Jawa dulu. Ada yang 10, 9, 18 gitu ya. Itu orang Jawa dulu kan anaknya banyak-banyak karena sistemnya orang Jawa dulu kan banyak anak, banyak rezeki. Jadi orang Jawa banyak,
akhirnya ditransmigrasikan. Ada yang dipekerjakan di Sumatera, ada yang dipekerjakan di Kalimantan, dan ada juga yang bahkan dipekerjakan sampai ke luar negeri, ke Suriname. Suriname itu di Amerika Selatan, jadi atas atau di utaranya Brasil, di utaranya Argentina sana. Jadi orang Jawa dulu ada yang dibawa ke sana untuk transmigrasi untuk bekerja di sana. Makanya orang Suriname itu juga bisa berbahasa Jawa. Kalau kalian coba browsing Suriname gitu, nanti Suriname bahasa Jawa gitu, nanti akan ada percakapan orang Suriname memakai bahasa Jawa. Mereka tidak bisa bahasa Indonesia, yang mereka bisa adalah bahasa Jawa. Karena mayoritas adalah orang-orang Jawa yang tidak punya tanah, yang kelundang-kelundung di Jawa gitu ya. Itu yang diekspor, nah, ditransmigrasikan ke arah Suriname sana untuk dipekerjakan di sana. Nah, itu dampak dari transmigrasi yang dilakukan pada masa politik etis. Oke, selesai. Terima kasih. Nah, ini ada kata-kata dari Pak Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Jadi, jangan takut untuk berbuat suatu kebaikan. Itu kutipan dari Pak Karno. Oke, selesai. Ada pertanyaan? 10 TKJ 5. Suara saya masih kedengaran? Siap terdengar, Pak. Ya, walaupun hujan, mendengarkan cerita saya, sayup-sayup, kadang ngantuk sebentar-sebentar gitu ya. Kayak didongeng kalau tidur ya. Yang jelas dibuat catatan ya, dibuat catatan, diingat-ingat lagi, di YouTube-nya juga dilihat, terus di LMS diselesaikan, karena tugas-tugas di LMS nanti akan saya nilai, dan saya jadikan satu dengan UAS, nilai UAS, semoga nilainya bagus-bagus. Jadi kalau di LMS tidak dikerjakan, kemudian UAS dapat jelek ya, ya siap-siap mendapatkan nilai jelek gitu ya. Kalau yang nilai keterampilan kemarin juga jangan lupa PowerPoint-nya dikumpulkan di LMS ya, yang kemarin sudah dipresentasikan. Setiap orang wajib menguploadnya. Jadi tidak hanya 1-2 orang, tapi semuanya wajib mengupload PowerPoint-nya, karena ditakutkan nanti ada yang upload tetapi tidak bisa dibuka atau ada kendala hal yang lainnya. Jadi saya bisa membuka dari teman yang satunya lagi. Oke, itu. Ada pertanyaan seputar TKJ 5? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada ya sudah, kita akhiri, sudah 2:30. Semoga bermanfaat cerita saya di sore hari ini. Semoga nanti terngiang-ngiang sampai tidur. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Yudi rasa ngetik beban. Tangisan. Apa sih, Bang? Rame aja, Bang. Biasa wong ngawi sindrom. Kenal HDC ora? Wis gak melu sekolah. Lah Dan iya, Aidan. Kasih tau Apa? alah. Mentang HDC. Mau apa to, Tangisan. mau apa? Kembeng. Nangisan. Lah yo, Berak. HDC bar. paracetamol sik konco. Ngombe paracetamol. Loh.
Apa? Pasti gue paracetamol sih cilik juragan bola. Yo, bodoh. Ya kabar ya. Waduh. Apa lalu-lalu? Waduh.